أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج قويم والصراط المستقيم وبعد. Awali dengan surah Al-Fatihah. Semoga dengan perantara wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu dan berharap ilmu yang insyaallah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita di dunia dan akhirat. Hadirinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pembahasan di bulan Rabu yang belum selesai, yaitu bayi-bayi yang bisa berbicara, bayi dalam buaya yang bisa berbicara. Sumbernya yaitu Al-Quran, ada tertulis dalam Quran, dan di hadapan saya ini kitab hadis Sahih Muslim di jilid yang ke-8 di nomor hadis 1550. Pertemuan sebelumnya kita bahas bayi yang bicara, yaitu bayi yang hidup di zaman Juraij. Juraij ini adalah kaum dari Bani Israel, tapi hidupnya di zaman Nabi Musa atau hidupnya di zaman Nabi Yusuf ini enggak tertulis. Hanya tertulis adalah bayi di zaman Juraij, dan Juraij ini adalah golongan dari Bani Israel. Kita ulangi sedikit ya. Wa kana Juraijun rajulan abidan. Rasulullah mengatakan Juraij adalah laki-laki ahli ibadah. Juraij adalah laki-laki ahli ibadah. Fattakhoda sauma'atun. Fattakhoda sauma'atun. Di atas gunung dia membangun tempat ibadah. Mungkin sauma'ah bisa diartikan yaitu musola. Posisi musolahnya ada di atas gunung. Jadi dia ini adalah menyendiri ya, menghindari keramaian dengan masyarakat. Mereka dia ini akhirnya membangun satu tempat ibadah dan posisinya ada di atas gunung. Ibunya memanggilnya 3 kali. 3 kali bukan satu panggilan, tapi 3 hari berturut-turut. Hari pertama memanggil, hari kedua memanggil, hari ketiganya memanggil. Nah, di sini tertulis kaifa ja'alat kaffaha fawqa hajibiha. Jadi meletakkan tangannya ibunya di atas alisnya. Jadi ketika memanggil siapa tadi? Juraij, itu kan hadis ini yang menceritakan Rasulullah. Hadis ini yang menceritakan adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah menceritakan kisah bagaimana ibunya memanggilnya, itu tangannya Rasulullah berada di atas alis. Berarti ibunya memanggil sambil seperti ini. Kemudian setelah itu summa rafa'at ra'saha ilaihi. Kepala ibunya sempat meninggi sedikit. Nah, yang menceritakan ini adalah langsung dari siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan cerita ini, kisah ini,
menyampaikan di hadapan sahabatnya itu dengan praktek tangannya. Tujuannya apa tuh? Biar lebih paham. Nah, kenapa kok ibunya memanggilnya sambil tangannya di atas apa tadi? Alisnya sambil kepalanya sedikit tegak? Ada dua. Yang pertama, karena sinar matahari yang kelihatan dari atas gunung, maka ibunya seperti ini tujuannya adalah untuk menghalau apa nih? Menghalau sinar matahari. Dan yang kedua, ada pendapat begini, karena untuk suaranya agar lebih terdengar jelas. Makanya ada dua pendapat. Kenapa kok seperti ini? Tujuannya menghalau apa tadi? Sinar matahari. Dan yang kedua adalah agar suaranya lebih keras. Dan ketika dipanggil sama ibunya 3 hari berturut-turut, sebenarnya di sholatnya itu bukan sholat wajib, tapi sholatnya sholat sunnah. Makanya di buku hadis yang saya padukan ini itu judulnya begini, bab taqdimu birrul walidaini ala taqawu bis shalah. Bab mendahulukan panggilan orang tua ketika anak sedang sholat sunnah. Bab mendahulukan panggilan siapa tadi? Orang tua ketika anak sedang sholat sunnah. Berarti Juraij ini sholatnya bukan sholat wajib, ya, tapi sholatnya apa? Sunnah. Dari situlah seorang anak ketika sedang duha, lalu bapak atau ibunya manggil, maka hendaklah sholat itu diapakan? Dibatalkan. Adapun ketika sholat wajib, maka gerakan dan bacaannya dipercepat atau diringankan. Tapi ketika sholat sunnah, maka diapakan tadi? Dibatalkan. Maka dahulukanlah panggilan orang tua, dengan meskipun itu tujuannya adalah untuk ibadah sholat sunnah. Di situ makanya di hadis ini dikatakan taqdimu birrul walidaini ala taqawwu bis shalah, mendahulukan panggilan orang tua ketika kita sedang sholat apa? Sunnah. Tadi cerita sampai mana ceritanya tadi itu? Memanggil, ya. Nah, panggilan 3 kali ibunya ini enggak dituruti. Akhirnya Juraij tetap mengerjakan sholat apa tadi? Sunnah. Ibunya kesel, ya. Ibunya kesel kepada Juraij, dan ibunya dalam hadis ini dikatakan Allahumma la tumithu. Ya Allah, jangan matikan. Tumit itu mati, wafat. Bukan tumit kaki kita apa? Ini tumit, kalau tumit bahasa Indonesia berarti apa nih? Ini la tumithu. Ya Allah, janganlah matikan Juraij hatta sampai yang zuro melihat ila wujuhil mumisat, sampai dia ini melihat wanita-wanita pezina. Maaf ya, nyebutnya barangkali pelacur. Jadi ucapan ibunya kecewa karena telah manggilnya berapa kali? 3 kali. Jangan matikan, wafatkan apa? Juraij sebelum dia melihat wajah-wajah wanita-wanita pezina. Jangan wafatkan Juraij sebelum dia melihat wajah-wajah wanita-wanita apa tadi? Pezina. Maka apa yang terjadi? Datanglah wanita cantik masuk ke musolahnya Juraij. Wanita ingin siap untuk disetubuhi oleh Juraij, tapi Juraij tidak mau. Dan disitulah ternyata bukan hanya Nabi Yusuf yang menolak rayuan istrinya raja, ternyata juga ada di kisah seorang ahli ibadah yang tidak menerima, yang tidak mengikuti rayuan wanita pezina. Di antaranya selain Nabi Yusuf adalah siapa tadi? Juraij. Makanya nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang dapat apa nih? Payung, apa namanya? Naungan. Ya, kalau di kita tuh syafaat nyebutnya ya, naungan. Di antara 7 golongan ini, imamun adil, pemimpin yang adil. Nasya'a bi'ibadati rabbih, masih muda rajin ibadah. Kalimatnya syabun,
bukannya syaikhun. Kalau syaikhun orang tua, ini syab, masih muda, rajin apa? Ibadah. Makanya dia rajin ibadah tapi masih muda, itu mendapatkan naungan Allah dari panasnya matahari pada mahsyar. Dan saya lihat di masjid ini kebanyakan jamaahnya rata-rata usianya Masih muda. enggak juga, kayaknya kelihatan dari aura wajahnya Pak. Pak 35. Saya baru 35. Sampai mana tadi itu? Pemimpin yang adil, masih muda, rajin ibadah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dialah laki-laki yang selalu hatinya terikat dengan masjid, berarti sholatnya selalu berjamaah di masjid. Itu manis musola sama. Di mana tempat dikumandangkan azan itu sama masuknya. Nah, kalau musola di rumah yang dibikin sama orang di rumah bangun musola, apakah hitungannya berjamaah? Ya kalau bapak ibu bangun musola di rumah dan musola itu dikumandangkan azan 5 waktu dan orang pada mendatangi musola itu hitungannya jamaah. Tapi kalau umpama kita bangun rumah di pojokan di ruang tamu ada musola khususnya, kemudian berjamaah, apakah hitungan berjamaah? Saya menyatakan tidak. Karena tempat itu tidak dikumandangkan azan 5 waktu dan orang tidak mendatangi tempat itu. Itu ya, sampai mana tadi itu? Sampai 3. Yang keempat, apa itu? Rajulani tahadda fillahi tama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang selalu bersahabat karena Allah. Ini tidak kepanasan. Pak Al dengan Pak Moro selalu bersahabat, berdua. Oh, sahabat. Iya, maksud saya berdua. Maka berdua ini nanti di hari kiamat mendapatkan naungan Allah dari panasnya matahari pada mahsyar. Amin. Yang ke-5, rajulun da'atu imra'atu kana zata jamalin wa mansabin. Zata jamalin wa mansabin. Laki-laki yang digoda atau dirayu wanita cantik nan kaya bermartabat, maka dia mengatakan ini akhafullah rabbal alamin, saya takut sama Allah. Maka laki-laki ini mendapatkan naungan dari panasnya matahari pada mahsyar. Maka kalau begitu kita Pak digoda sama wanita cantik dan bermartabat, kaya, dan kita katakan maaf saya takut sama Allah, maka kita mendapatkan naungan Allah dari panasnya matahari pada mahsyar. Yang goda tadi wanitanya cantik dan kaya. Kalau yang goda nenek-nenek keriput tua, kita tolak, maaf ya nek, saya takut sama Allah, biasa. Karena kan sudah tua, benar ya? Dan yang ke-6 yaitu orang yang sedekah kanan kiri tidak tahu. Dan yang ke-7 dia yang malam hari berzikir sampai berlinanglah air matanya. Maka 7 golongan ini, yang nomor 5 adalah laki-laki yang dirayu wanita cantik dan bermartabat, punya kedudukan, tapi ditolak, maka dia mendapatkan naungan Allah dari panasnya matahari apa tadi padang mahsyar. Wanita itu kecewa karena tidak dilayani sama Juraij, maka dia turun dari musola. Tidak jauh dari musola itu ada ro'i. Roknya panjang, ain ya, ro'i. Apa itu Ustaz? Penggembala. Maka akhirnya wanita itu berhubungan dengan penggembala, lalu tidak lama kemudian hamil dan melahirkan. Maka bayinya ini ditanya, wanita itu berdusta. Dia mengatakan bayinya ini adalah bayi Juraij, ahli ibadah tadi. Maka raja dan rakyat marah. Akhirnya mereka berbondong-bondong menghancurkan yaitu musolahnya Juraij. Juraij terheran, ada apa? Izinkan aku sholat sunnah 2 rakaat. Maka ketika itu Juraij sholat sunnah 2 rakaat, lalu menghampiri bayi yang ada dalam pangkuan wanita tadi. Di satu buku 2 cerita. Yang pertama Juraij pegang kepalanya bayi, yang kedua Juraij menaruh telunjuknya di perutnya bayi. Jadi kalau ada ustaz mengatakan Juraij menaruh menaruh tangannya di atas perut bayi, itu benar. Ada ustaz mengatakan Juraij menyentuh kepalanya bayi, itu juga benar. Maka ketika itu Juraij bertanya, man abuka, siapakah bapakmu? Maka Nabi mengatakan 3 bayi
bisa berbicara baik di zaman Juraij, dan baik itu mengatakan bapaknya adalah Ro'i, yaitu penggembala. Maka raja mengatakan, kalau begitu aku bangunkan musolamu yang hancur dengan emas. Maka Juraij mengatakan, tidak, bangunlah seperti semula dengan tanah. Itulah bayi yang bicara di zaman siapa tadi? Dari situ hikmahnya apa? Tadi yang mengatakan jangan matikan Juraij sebelum kena wajah, sebelum melihat wajah pezina adalah siapa? Ibunya. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua, jangan sampai terucap kata-kata tidak baik kepada anak atau cucu. Apalagi di saat itu pintu langit lagi terbuka. Kapan pintu langit terbuka, Ustaz? Sepertiga malam terakhir. Kapan lagi Ustaz pintu langit terbuka? Di waktu azan zuhur sampai iqamah. Kapan lagi? Di waktu setelah asar di hari Jumat sampai azan maghrib. Kapan lagi? Antara maghrib dengan isya, namanya riba. Ketika itu anak bandel, nakal barangkali, lalu orang tuanya mengatakan dasarnya anak nakal sekali, nggak mustahil di kemudian hari ini anak atau cucu jadi nakal. Karena ucapan itu ketika diucap oleh orang tua, dan apalagi di waktu Imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais. Di masa kecil Syekh Abdurrahman Sudais nakal. Ibunya nggak bilang nakal. Di masa kanak-kanak biografinya, apa ucapan ibunya? Ya Sudais yang nakal. Ya Sudais, roh ilal haram kun imama. Wahai Sudais, pergi sana ke Masjidil Haram jadi imam. Padahal masih kanak-kanak, karena beliau apa? Nakal. Ibunya nggak bilang nakal. Pergilah ke Masjidil Haram jadi apa? Imam. Dan Masjidil Haram punya imam besar yang sudah sangat lama sekali sampai saat ini, yaitu Syekh Abdurrahman Sudais. Berarti kalau begitu, ucapan ibu sungguh sangat luar biasa. Maka kalau ada anak cucu nakal, jangan bilang nakal, balik aja. Ya soleh, ya pintar, ya baik hati. Maka itu menjadi doa. Dan kemudian bapak jangan sembarangan bismillah. Maka bapak juga jangan sembarang canda-canda, nikah lagi nih. Khawatir itu pintu langit lagi terbuka, kemudian terjadi yang sebenarnya. Memang itu yang diharap. Apa? Memang itu yang diharap. Hah? Memang itu yang diharap. Bapak sehat Pak? Apa yang terjadi? Habis asar Pak Al bilang nikah lagi nih. Oh, pintu langit lagi terbuka. Tiba-tiba tergoda dengan wanita cantik. Tapi Pak Al nggak mau, maka beliau dapat syafaat. Dah, itu yang pertama, yaitu bayi di zaman Juraij. Ya, hati-hati kita dalam berucap. Yang kedua, dahulu karena panggilan orang tua, meskipun kita sedang sholat apa tadi? Sunnah. Dan yang ketiga, Allah tetap saja mendahulukan hablum minanas dalam satu hal, meskipun itu tujuannya hablum. Jadi ada beberapa ibadah yang hablum minallahnya dikalahkan demi hablum minanas. Kenapa? Karena Juraij hanya fokus ibadah sholat, tapi tidak memenuhi panggilan ibunya. Kalahkan hablum minallah dalam satu hal demi memenuhi panggilan ibunya, yaitu siapa tadi? Hablum minanas. Dan yang keempat, hendaklah seseorang untuk menjaga diri jangan tergoda dengan rayuan wanita, karena meskipun itu adalah cantik, makanya mendapatkan naungan dari panasnya matahari pada mahsyar. Hati-hati dengan 3 tak, banyak orang bilang ujungnya tak, tahta dan apa tadi? Wanita. Itu ya. Kedua, baik yang bicara di kala buaya adalah masyitoh. Masyitoh itu bukan nama asli. Masyitoh itu nama julukan. Bahasa Arabnya sisir mushtun, mim syimto, mushpun. Apa? Mushpun. Nanti bapak dan ibu
Kalau sekarang sisirnya terbuat dari sekarang plastik, nanti di hari kiamat Nabi mengatakan min zahab, sisirnya terbuat dari emas. Jadi kalau ada yang tanya, apa sisir? Bagaimana bentuk sisir yang terbuat di surga? Jawabannya, sisir penduduk surga, penghuni surga terbuat dari emas. Boleh nggak membohongi istri yang sedang menyisir depan cermin? Boleh. Istri usianya 70 tahun, suami usianya 74 tahun. Depan cermin, depan kaca, istri berhias, usia 70 tahun, rambut putih, kulitnya berubah, keriput, gigi perlahan sudah. Maka kemudian meminta penilaian dari suaminya. Mas, gimana mas? Aku cantik atau tidak? Mas, aku gimana, cantik enggak? Kata suaminya, wahai dikau istriku tersayang, bidadari surga di atas sana kalah cantik dengan dikau istriku tercinta. Boleh nggak kayak begitu? Rayuan gombal. Enggak terlepas dari rayuan gombal, Pak. Boleh nggak bicara begitu kepada istri? Boleh, demi menyenangkan hati siapa? Suaminya punya istri dua. Yang pertama Dewi, nomor kontaknya Selamat. Boleh nggak begitu? Jadi nggak semua bohongin istri itu boleh. Tapi dalam satu hal, demi menciptakan keharmonisan rumah tangga, itu hukumnya boleh. Dah. Siapa itu mushtun? Mushtun itu sisir. Kalau yang tukang biasa nyisir itu ismul fa'il, jadi masyitun. Karena yang nyisir perempuan ujungnya tak marbutoh, jadi masyitoh. Jadi kalau ada yang tanya apakah masyitoh itu adalah nama asli, saya mengatakan itu julukan. Tukang sisirnya Fir'aun. Berarti kalau begitu di dalam istana Fir'aun tidak semuanya durhaka. Ada beberapa manusia yang masih kuat imannya. Di antaranya adalah Masyitoh, dan yang kedua istrinya Fir'aun sendiri yang tertulis dalam Quran surah 66 At-Tahrim di ayat ke-11. Ada istrinya Fir'aun yang rajin, yang beriman, namanya bukan Masyitoh. Aisyah itu istri Nabi. Asia. Jadi ibu nanti di surga insya Allah, aminkan itu. Ibu nanti di surga insya Allah yang mimpin ibu 4. Pertama adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Dan yang kedua yang mimpin ibu di surga insya Allah adalah Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Suaminya kaya, raja, durhaka. Istrinya soleha. Berarti istri tidak bisa memberikan hidayah kepada suaminya. Sekarang saya tanya, ada nggak suaminya soleh tapi istrinya durhaka? Enggak, bukannya banyak di sekitaran kita dari Quran. Ada apa enggak? Ada. Siapa Ustaz? Nabi Nuh, Nabi Lut. Makanya kalau ada Ustaz kok begini istrinya, kok begitu istrinya, jangankan Ustaz, Nabi aja nggak bisa memberikan hidayah. Pilih mana bu? Suami soleh tapi miskin, suami enggak soleh tapi kaya. Pak Al, istri cantik tapi enggak solehah, istri enggak cantik tapi solehah. Pilih mana? Yang cantik dan soleh. Soleh. Istri boleh batalin nggak kalau dipanggil suami? Gimana Pak Aris? Istri boleh batalin sholat sunnah nggak kalau dipanggil suami? Allahu Akbar. Ini kok di hadis orang tua ya, bukannya suami. Allah. Makanya saya nggak mengatakan batalin. Dalam hadis ini apa? Birrul walidain, yaitu bakti kepada siapa? Nggak ada birru
zauji, bakti sama suami. Nah, berarti kalau istri lagi sholat, suami minta kopi, teruskan lagu. Itu ya, teruskan lah ya. Itu pertanyaannya ada aja nih ya. Sama Ustaz, kiamat terjadi hari Jumat, sementara di Amerika Jumatnya belakangan. Kalau begitu penduduk Amerika dapat bocoran dong. Nah, udah lagi ya. Jadi kalau itu Masyito lagi apa nih? Nyisir. Tiba-tiba yang disisiri adalah putrinya Fir'aun. Maka sisirnya kemudian qadarullah jatuh, maka Masyito mengambil sisirnya sambil mengatakan Bismillah. Cuma itu aja tuh, Bismillah. Putrinya yang sedang disisiri rambutnya nggak dengar dan dia mengatakan Abi. Abi itu apa? Ayah. Berarti kan kenapa kok ada Tuhan selain ayahnya? Makanya dia mengatakan Abi. Arabun ghairu Abi. Apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Maka Masyito mengatakan Na'am Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abuki huwa Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu Allah. Maka anaknya kemudian minta izin, apakah boleh perkara ini aku sampaikan kepada ayahku? Di dalam hadis mengatakan Masyito dengan tenangnya mengatakan silakan. Ini luar biasa, ini keimanan yang sungguh luar biasa. Apa yang terjadi Ustaz? Disampaikanlah kepada Fir'aun. Fir'aun itu ada mengatakan Ramses keempat yang tangannya sedang begini. Masih ada nggak Fir'aun jasadnya? Jangan ragu dong. Masih ada nggak Fir'aun jasadnya? Masih diabadikan dalam Quran. Maka mereka mengatakan orang Mesir adalah Ramses keempat, dan kalau bapak ke mathab dan ibu ke museum begini tangannya. Pokoknya ada mumi yang tangannya keangkat sebelah kiri begini, itu adalah Fir'aun di zaman Nabi Musa. Apa yang terjadi Ustaz? Fir'aun mengatakan apakah engkau punya Tuhan selain aku? Maka Masyito mengatakan iya. Maka disiapkanlah Baqarah, wajan, apa tuh? Wali gede terbuat dari nuhas. Nuhas itu tembaga, lalu dipanasi, lalu kemudian diceburkanlah. Sebelumnya bukan Masyito tapi anak-anaknya. Anak-anaknya nggak ada yang menolak, diceburkan semuanya. Baru kemudian Masyito menggendong bayi, dan kemudian ketika Masyito akan dimasukkan, maka bayinya mengatakan ya ummah. Makanya ada laki-laki, ada ibu, orang tua ingin dipanggil oleh anaknya, ibunya ummah. Apa tadi? Ummah itu mengikuti panggilan anaknya Masyito. Maka kalau bapak ibu mampir atau datang ke satu tempat keluarga, anaknya manggil ibunya bukan mama, bukan umi, tapi apa? Ummah. Itu berarti panggilan anaknya Masyito. Kalau Pak Al dipanggil sama anaknya Daddy. Oh, Masya Allah. Ayah. Tadi jamaah bilang Daddy. Wow. Istri manggilnya Ummah, ya ummah, iftahni. Masya Allah. Wahai ibu. Maka Masyito menggendong bayinya, dan diceritakan di hadis ini apa? Ila sobillaha murdaun, sedang menyusui, lalu kemudian susunya dilepas susuannya dan bicara ya ummah iftahni. Wahai ibu, masukkanlah dirimu ke dalam apa tadi? Wali. Maka kemudian masuk, dan sebelum masuk dia berpesan. Apa pesannya? Wahai Fir'aun, nanti pulang berulang saya, jadikanlah satu dengan anak-anak saya. Maka kemudian bau gosongnya itu tercium. Maka kemudian disatukan, dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi mencium bau yang sangat harum. Kata malaikat Jibril, mereka adalah Masyito wa ahluha.
mereka adalah Masyiqah dan keluarganya. Maka bau gosok kulitnya kala itu diganti sama Allah bau wangi yang Rasulullah cium ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kekuatan iman yang membuat Rasulullah mencium bau wanginya. Baru dua, Juraij dan Masyiqah. Bukan Masyiqahnya sih ya, baiknya di zaman siapa tadi? Juraij, dan baiknya di zaman Masyiqah. Sekarang yang berapa nih? Tiga. Saya buka hadisnya ya. Hadis ini, nah, ini kelihatan nggak Pak Al semua? Ini lagi-lagi wanita Bani Israil. Berarti pertama yang bicara adalah baik di zaman Juraij, yaitu baiknya baiknya sosok Bani Israil. Yang kedua, yang ketiga ini pun baiknya Masyiqah pun hidupnya sebagai Bani Israil. Ya, benar apa enggak? Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang pertama Sarah, kita bilangnya bukan Sarah. Istri keduanya Hajar. Dari pernikahan Hajar lahirlah Nabi Ismail, tapi dari pernikahan Sarah lahirlah sosok Ishak. Dari Ishak lahirlah sosok Nabi Yakub. Dari Yakub lahir sosok Nabi Yusuf. Dan bapaknya Nabi Yusuf adalah Yakub, itulah Israil. Jadi Israil anak keturunan Nabi Yakub. Ini kisahnya sama Bani Israil juga. Wa nabiyya wa baina sabiyun yardha'u min ummihi. Ada seorang ibu Bani Israil sedang menyusui bayinya. Ibu Bani Israil sedang menyusui siapa tadi? Bayi yang disusui oleh ibu, maka bayi itu haram untuk dia ibu menyusui, bukan anak kandungnya. Maka bayi itu haram untuk dinikahi oleh anaknya. Benar ya? Saya nggak mengada-ada nih. Saya nggak mengada-ada. Di Mesir ada yang tanya, apakah istri yang menelan air, apakah suami yang menelan air susu istri, apakah itu menjadi haram? Jawabannya tidak, karena yang menelan udah gede dan udah makan apapun, sementara bayi hanya susu saja. Bisa dipahami Pak? Urusan begini Bapak cepat sekali hafal. Ya. Wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi famarra rajulun. Ibunya lagi apa tadi? Menyusui, datanglah lewatlah laki-laki. Lewatlah pemuda. Ada dapatin. Apa nih? Dabah. Kuda sedang menunggangi kuda. Farihah, kudanya gagah, pemudanya gagah, kudanya juga apa nih? Gagah. Wasyara hasanah, dan pemuda itu nampak bagus. Masya Allah, pemuda tampan, gagah dengan kuda yang bagus. Coba bayangin Bu, Pak semuanya, Bapak Ibu, barangkali yang namanya orang tua ya, ngelihat di depannya ada laki-laki, kemudian gagah, tunggangannya juga gagah, dan wajahnya itu laki-laki apa? Tampan. Maka kemudian apa yang terjadi? Ibunya yang sedang apa tadi? Ibunya berdoa, lagi menyusui, ibunya berdoa, Allahumma apa ini? Ya Allah, Allahumma ja'al ibni misla hadza. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Yang wajahnya apa tadi? Yang pemuda gagah, tampan dengan kendaraan yang gagah, juga pemudanya bagus. Maka ibunya ketika sedang menyusukan anaknya mengatakan, ya Allah, jadikanlah
anakku seperti dia. Anakku itu berarti yang sedang dia makan, disusui. Setelah itu apa yang terjadi? Maka anehnya fataraka sadia, anak itu mencabut susuannya dan mengaku wa aqbala ilaihi. Sini deh. Mukanya siapa ini? Baik menghadap pemuda itu, wa nasara ilaihi, ngelihat. Jadi itu baik melepas susuannya, kemudian melihat, masya Allah luar biasa ini, melihat pemuda itu, menghadap dulu. Fa'aqbala wa aqbala ilaihi, bukan melihat dulu, tapi apa tadi? Menghadap, susuannya dilepas, menghadap laki-laki itu dan melihat laki-laki itu. Kan sambil berjalan berarti kan? Famarra, mar itu apa tadi? Maka sambil melihat itu, dan kemudian bayi itu mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya pengen seperti apa tadi itu? Dia itu bayi nggak mau, pengennya jangan seperti dia. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah itu Nabi menceritakan ini, kata Abu Hurairah, sambil apa? Yuhki irtidaahu isbahihi as-sabada fi famihi. Ini kan yang menceritakan siapa? Rasul menceritakannya sambil praktekin dengan ini. Nih, apa nih? Saya ulangi, ini kan yang menceritakan siapa tadi? Rasulullah menceritakan di hadapan sahabatnya, prakteknya pakai apa nih? Maka Rasulullah sini deh mengisap jari seakan-akan seperti bayi yang menyusui. Maka Rasulullah bercerita begini, ketika sedang apa? Menyusui, kemudian dicopot, melihat, lalu mengatakan Allahumma la taj'alni mislahu, jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian setelah itu Rasul begini lagi. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Apa tujuannya begitu? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Rasulullah menceritakan kisah ini pakai praktek. Prakteknya dengan cara telunjuknya as-sababah, telunjuk. Kemudian Rasulullah, dan dikatakan di sini apa itu? Ya musuha, ya mim sod, haknya panjang. Ya musuha, sambil mengisapnya. Aduh, gimana ya saya ngomongnya nih? Apa perlu saya praktekin? Bisa dipahami semua ya. Jadi telunjuknya ya musuha. Ya Allah, saya jarang-jarang tausiah begini nih. Sambil apa nih? Mengisap apa? Iya, sambil mengisap jarinya seakan-akan mengisap enggak Pak? Susu. Udah bisa dipahami semuanya ya. Saya nggak lihat Pak Moro nggak ada ya. Pak Moro nggak ada, Pak Moro Pak Ali ada. Pak Aryan, Pak Ani, Pak Jeffrey. Pak Moro nggak ada. Bu Ira ada pikirannya. Ya udah, sampaikan salam buat Pak Moro ya. Sampai mana tadi itu Pak Anis. Sampaikan dengan tangan. Nah, maaf nih ya, saya begini nih. Sambil apa tadi? Mengisap. Jadi ini syuruh. Gini. Kemudian itu baik mencabut, menghadap, melihat. Saya nggak pengen jadi kayak begitu. Setelah itu terusin apa enggak nih? Terusin lagi ya. Dah, udah itu. Yang kedua, wa maru bi, itu suaranya. Wah. Gimana nih? Terusin apa nih? Terusin. Tanggung ya. Wajah asyik. Bapak kalau lagi susuan lagi asyik Bapak. Wa maru bi jariyah itu budak. Kemudian
bayi dan ibu dan bayinya jalan lagi. Lalu mereka berdua melihat budak. Kalau yang tadi pemuda yang gagah, tampan, kendaraannya pun apa tadi? Bagus. Kalau ini beda. Mereka berdua berjalan, bijariyah bertemu dengan budak perempuan. Jariyah itu budak perempuan. Wahum yadribunaha, orang-orang pada memukuli budak ini. Bu, siapa mau bu seperti itu anak kita? Makanya ibunya, orang-orang mengatakan zanaiti sarokati, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Kata siapa ini? Orang-orang ya yang sedang memukuli si budak ini. Makanya apa yang terjadi? Ternyata budak perempuan yang dipukuli dan orang-orang mengatakan kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Budak itu lisannya selalu berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sama-sama. Kalau hasbiyah sendiri, kalau rame-rame hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibu tidak buka Qurannya, tulis silakan. QS 3-173. Q-nya Quran, S-nya surat. Tidak buka Qurannya dulu karena waktunya. 3 namanya Ali Imran 173. Paling ujung hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita biasanya nambahin ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan tulis QS 8-40. Jadi kalau begitu ni'mal maula wa ni'man nasir adanya di surat Al-Anfal ayat yang 40. Maka zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gabungan dua ayat dalam satu kalimat. Sama-sama yuk. Tidak ikuti saya, bareng-bareng. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa zikirnya Ustaz? Hasbi Allah. Kata wanita budak itu, cukup Allah lah penolongku. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Jadi sambil apa kata itu? Sambil dipukul, dituduh berzina, mencuri, dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka ibunya, apa yang terjadi? Ibunya mengatakan, berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti dia. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Janganlah apa tadi? Jadikan anakku seperti dia. Faqaraqa ar-ridha wa nazara ilaiha. Sini. Nabi begini lagi. Ini siapa nih? Ibunya. Bayinya. Nabi begini lagi. Isep lagi, lalu tuh bayi melepas isapannya, menghadap ke wanita itu sambil melihat, dan kemudian dia mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Bingung ibunya. Bisa dipahami semuanya ya. Yang pertama ibunya pengen bayi ini menjadi orang gagah itu. Yang kedua, yang namanya manut ibu, ya pastikan naluri anak pengennya punya anak sukses. Enggak mau yang seperti itu. Tapi ini anak sungguh sangat luar biasa, Pak Bu. Yang saya bahas Sahih Muslim. Ya, hadis ini Sahih Muslim dan diceritakan oleh banyak hadis Sahih Muslim. Apa yang terjadi Ustaz? Berarti itu ibunya enggak pengen seperti budak yang dipukuli, yang dituduh berzina dan mencuri, tapi kalau anaknya malah justru apa tadi? Ingin seperti itu. Fahunaka taraja'a al-hadis. Selesai kejadian itu, maka ibunya terheran dan komunikasi dengan anaknya yang sedang apa? Menyusui. Masih begini? Kan habis ngomong begitu, kembali apa? Subhanallah. Lah, sama-sama dulu. Masya Allah lagi. Masya Allah. Apa yang terjadi Ustaz?
Kemudian ibunya mengatakan, "Marrajulun hasanul hay'a." Faqultu, "Allahumma ja'alni ibni mislahu." Faqulta, "Allahumma la taj'alni mislahu." Ketika lewat pemuda tampan, gagah, pakaiannya bagus, aku berdoa agar engkau wahai anakku seperti dia, tapi engkau mengatakan tidak seperti dia. Ketika singkat cerita, wa maro bihazil amma wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti wa sarabti faqultu Allahumma la taj'al ibni mislaha faqulta Allahumma ja'alni mislaha. Ketika lewat sama seorang budak yang dipukuli, dituduh apa tadi? Mencuri dan berzina, aku enggak pengen engkau seperti dia, tapi engkau ingin seperti dia. Bang sini. Anaknya apa nih? Begini lagi, apa namanya? Lepas lagi, maka anaknya mengatakan, "Ya ummi." Ummi itu apa? Ibu. Masya Allah. Anak dalam buaya yang bicara. Inna dzalika rajul kana jabbaron. Pemuda yang pertama adalah orang kafir, zalim, selalu berbuat aniaya kepada orang lain. Berarti kalau begitu, dia anak punya ilmu pengetahuan di luar kemampuan Ibunya. di luar kemampuan ibunya. Ternyata anak itu sudah mengetahui dengan izin siapa? Kalau pemuda itu adalah sosok yang sangat zalim, selalu menganiaya, bahkan dirinya kafir, maka dia tidak mau menjadi orang kafir yang suka menganiaya. Sementara ibunya melihat hanya secara zahir, makanya ada ungkapan don't apa tuh? Don't judge a book Dan judge book by its cover. by its cover. Subhanallah, Inggris saya lancar ya. Don't judge book apa tadi? Don't judge a book by Nah, its cover. yang kedua, kenapa kok ketika melihat apa tadi itu Budak deh. wanita yang sedang dipukuli, engkau menginginkan seperti dia, maka apa yang terjadi? Maka sebenarnya anak itu mengatakan walan tazni wasarokati walan tasri. Sesungguhnya wanita itu tidak seperti yang disangka oleh orang lain. Sebenarnya dia tidak berzina, sebenarnya dia tidak mencuri, dan wanita itu adalah wanita soleh. Masya Allah. Masya. Maka apa hikmahnya Ustaz? Hikmahnya mulai saat ini terkadang pandangan zahir suka menipu. Benar apa enggak? Ustaz pakai koko putih, peci hitam belum tentu paling baik. Bisa jadi Bapak Ibu di sisi Allah lebih baik ketimbang saya. Jangan aminkan contoh doang ya. Jadi kalau gitu jangan memandang seseorang dari apa tadi itu zahir. Yang kedua, bayi ini punya ilmu, orang mengatakannya laduni, kalau saya mengatakannya kasyaf. Apa tadi? Kasyaf atau basirah, yaitu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau boleh dibilang, dia ini bisa disebut waliullah. Apa tadi? Walinya siapa? Allah. Apalagi baik yang belum memiliki dosa. Makanya santunan anak yatim, yang namanya yatim adalah anak yang belum akil balik. Maka disunahkan oleh hadis Rasul, ketika menjumpai anak yatim, kepalanya diusap. Ketika yang datang gede kumisan, maka itu dua apa? Enggak perlu diusap. Ya, semoga ada berkahnya. Nanti tolong ingati saya kelanjutan bayi yang bisa bicara, bagian yang ketiga. Yang pertama bayi di zaman Juraij, yang kedua bayinya Masyitoh, dan yang ketiga bayi kisah wanita Bani Israil yang ada dalam gendongannya. Apa yang keempat? Apa yang kelima? To be
continue. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.